Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Pratama, saya dari kelas 23E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan algoritma, variabel dan tipe data, dan perulangan for and why. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengenalan algoritma. Jadi, apa sih pengenalan algoritma itu? Jadi, algoritma adalah suatu perintah yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Supaya diingat, kita tulis ya. Nah, algoritma adalah kumpulan perintah yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Lanjut. Untuk algoritma di sini terbagi menjadi tiga, ya, dituangkan dalam tiga bentuk. Untuk yang pertama yaitu uraian deskripsi. Nah, ini contohnya, yaitu langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu misalkan menyeduh kopi, memanaskan air. Jika sudah memanaskan air ke dalam gelas, lalu kopi hingga larut, dan kopi pun siap disajikan. Untuk yang kedua yaitu ada flowchart. Untuk flowchart sendiri kita langsung contohkan di sini ya. Baru. Nah, jadi di dalam flowchart ini ada input, ada output, dan ada proses. Nah, proses ini yang dinamakan assignment. Misalkan kita akan membuat mencari panjang atau lebar. Sini kita masukkan input. Kita masukkan dua inputnya ya. Nah, di sini kita isi misalkan masukkan panjang sama dengan untuk di sini untuk variabelnya kita tuliskan P saja. Yang kedua kita masukkan di sini masukkan lebar. Variabel kita masukkan L. Kita coba run. Ini kita misalkan masukkan panjangnya 16. Untuk lebarnya misalkan 8. Sini belum ada hasil ya, belum kelihatan hasil. Bentuknya berarti kita masukkan P dikali L. Oke, kita coba run lagi. Nah, masukkan panjang misalkan 16 lagi. Untuk lebar masukkan 8. Nah, maka hasilnya di sini akan terlihat ya. Di sini 128. Untuk bisa ditampilkan ke dalam monitor sini, kita tambahkan di sini output berarti. Nah, kita tarik lagi, tambahkan di sini. Oh, perlu di save dulu ya. Baik, kita save dulu. Sini contoh proses. Nah, luas adalah sama dengan kita coba lagi di run ya. Ini 16 kan 8. Nah, kenapa ini belum? Oh, maaf Pak, saya sini kita tambah L. Nah, kita coba lagi run 16. Untuk lebarnya 8. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini muncul hasilnya
100, jadi luasnya 128. Nah, kurang lebih untuk contoh rektor ya seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi. Sini untuk yang ketiga yaitu visit the code. Untuk visit code adalah cara untuk menuliskan algoritma untuk menyerupai bahasa pemrograman dengan beberapa konversi, yaitu contohnya seperti ini. Nah, di sini untuk materi yang selanjutnya yaitu ada variabel dan tipe data. Apa sih itu variabel? Nah, di sini dijelaskan variabel merupakan sebuah kontainer yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai sementara pada sebuah program dengan tipe data tertentu. Variabel dapat dianalogikan juga sebagai sebuah box ya. Di sini ada box. Untuk menyimpan barang, setiap box mempunyai jenis masing-masing sesuai dengan jenis barang yang dapat disimpan. Misalkan ini dicontoh box 3 ini, saya contohkan yang merah misalkan ini kotak P3K. Di dalamnya juga misalkan khusus obat-obat. Bisa diisi dengan yang lain tapi analoginya tidak seperti itu. Nah, untuk yang biru kita analogikan sebagai kotak hadiah. Di dalamnya pasti terdapat hadiah pula. Nah, untuk yang hijau misalkan untuk kotak amal misalkan. Di dalamnya pasti ada uang. Bisa juga diisi kertas, tapi analoginya tidak seperti itu. Lanjut. Di sini ada aturan penamaan variabel. Jadi, pada saat kita membuat suatu variabel, kita harus mengikuti aturan ini. Misalkan ini yang pertama ada variabel, bisa terdiri dari huruf, angka, dan karakter, underscore, atau garis bawah. Untuk yang kedua, di sini ada karakter pertama dari variabel hanya boleh berupa huruf dan underscore, tidak boleh menggunakan angka. Misalnya, saya demokan di sini, Java kelas. Misalkan di sini variabel misalkan di sini saya punya variabel namanya string name misalkan. Nah, tentu di sini bisa kemudian saya punya variabel menggunakan tanda tanya, misalkan di sini ya, is check. Tentu di sini akan error. Diperbolehkan dikarenakan di sini ada karakter tanda tanya. Kemudian yang ketiga di sini tidak diperbolehkan menggunakan refresh keyword. Dan yang keempat di sini tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Kita temukan di sini. Misalkan di sini string nama lengkap. Di sini akan terjadi error. Kenapa? Karena di sini menggunakan spasi. Ini bisa saja tidak error dengan menggunakan satu spasi atau menggunakan underscore. Nah, seperti ini ya. Untuk selanjutnya di sini ada konstanta. Konstanta adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai sesuai dengan namanya. Nilai dari konstanta bersifat tetap atau konstan dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Inilah yang menjadi pembeda antara variabel dan konstanta. Nah, jadi bedanya itu kalau variabel tempat menyimpan data sementara, sedangkan konstanta itu bersifat mutlak atau permanen bisa disebut itu.
Nah, di sini ada tipe data. Untuk tipe data sendiri ini bagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada tipe data primitif dan yang kedua tipe data referensi. Next. Di sini ada tipe data. Tipe data adalah suatu kelompok yang mempunyai jenis-jenis tertentu. Dengan kata lain, tipe data adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data. Kata lain dari hal ini adalah deklarasi variabel. Kemudian tipe data primitif. Tipe data primitif lagi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada boolean, yaitu tipe data yang mempunyai nilai true atau false. Yang nantinya tipe data ini digunakan sebagai perbandingan. Yang kedua ada tipe data numerik, yaitu tipe data untuk jenis angka seperti byte, short, integer, long, char, float, dan double. Oke, jadi itu untuk data primitif. Untuk yang pertama ada booleannya. Kita hapus dulu. Di sini kita contohkan boolean. Misalkan di sini saya kasih angka 0 misalkan. Misalkan saya kasih angka 0. Di sini tentu akan error. Kenapa? Karena data boolean ini khusus yang bernilai true atau false. Coba kita kasih true. Kita kasih true. Nah, di sini bisa ya, karena tipe datanya bernilai true atau false. Tadi di sini ada char ya. Mari kita ambil contoh lagi dari char. Misalkan saya ketikkan di sini char ini A. Misalkan begini ya, saya jalankan. Nah, di sini muncul A. Nah, untuk berikutnya tipe data reference. Tipe data reference di sini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada tipe class, yang kedua ada tipe array, dan yang ketiga ada tipe interface. Next, untuk jenis variabel berdasarkan ruang lingkup itu ada 2. Yang pertama yaitu ada member variable atau class variable, dan yang kedua ada local variable. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada kelas atau variabel. Yang pertama, deklarasi dilakukan di dalam kelas. Contohnya berarti di dalam kelas ya. Berarti di dalam sini. Nah, kan di sini saya tuliskan string is name ya. String is name atau bisa juga di sini. String is name. Oh maaf, bukan string is name, di sini string address. Nah, bisa. Yang selanjutnya yaitu dapat diakses minimal oleh semua function dalam kelas yang mendefinisikan. Minimal berarti harus dapat diakses oleh semua function dalam kelas yang mendefinisikan. Selanjutnya yaitu dapat menggunakan modifier public, static, private, protected, dan default. Nah, selanjutnya di sini ada local variable. Ini dideklarasikan dilakukan dalam function
Yang kedua, hanya dapat diakses oleh function yang dapat didefinisikan. Dan selanjutnya, tidak perlu menggunakan modifier. Untuk yang selanjutnya di sini ada operator. Baik, jadi operator dalam bahasa pemrograman merupakan simbol atau sintaks yang dapat digunakan untuk melakukan suatu proses. Contohnya operasi matematika seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Di sini ada jenis operator, yaitu operator aritmatika. Kita bisa ada operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, dan operator ternary. Dan selanjutnya ada operator bitwise. Jadi operator yang digunakan untuk operasi bit atau biner berlaku untuk data integer, long, short, char, dan byte. Untuk yang selanjutnya di sini ada operator ternary. Jadi operator yang kondisional menggunakan tanda tanya dan tidak dan titik dua sebagai pemisah pilihan jawabannya. Seperti contoh ini ya. Misalkan kamu suka aku, ini tanda tanyanya, ya atau tidak. Nah, penggunaan titik duanya di antara ya atau tidak. Baik, langsung saja untuk materi yang selanjutnya, yaitu ada perulangan. Di sini perulangan atau yang sering dikenal dengan looping adalah sebuah metode yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan baris program secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi dan batasan perulangan. Next. Di sini ada contoh coding looping for. Baik, di sini ada looping for ya. Bisa kita lihat di sini untuk statement 1 initialization, statement 2 condition to be checking, statement 3 increment atau decrement. Nah, ini ya. Increment atau decrement ini yang ketiga. Untuk yang selanjutnya di sini ada looping for each. Bisa kita lihat contohnya. Untuk yang terakhir, untuk yang selanjutnya yaitu ada looping while. Di sini while condition dan di sini ada comment code block to be executed. Dan untuk yang terakhir di sini ada looping while. Bisa kita lihat contohnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.